Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Syarh Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarahnya ya, penjelasannya. Kita masih di bab tentang sabar. Bab sabar ya. Hadis yang ke-37 tentang bab sabar. Di mana saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha bin khotoyahu, muttafaqun alaih, atau riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah, yang semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasabin, dari rasa lelah, lelahnya hidup, pegel, ya tidaklah menimpa seorang muslim, yakni min nasabin, dari kelelahan, wala wasabin, juga adanya rasa sakit yang menimpa seorang muslim, wala hammin, juga gelisah, ya gelisah. Ini menimpa kita, menimpa seorang muslim secara umum, ya ada lelah, kecapean menghadapi kehidupan, wala wasabin, sakit ya yang diderita oleh seorang muslim, juga ada rasa gelisah, tidak tenang sampai tidak bisa tidur misalnya, wala hazanin, juga tidaklah menimpa seorang muslim rasa sedih dalam kehidupan ini, wala adza, juga gangguan yang diterima oleh seorang muslim dari orang lain, misalnya dari luar, wala ghammin, juga rasa gundah gulana. Ini mirip-mirip semua ya bahasanya, gundah gulana menimpa seorang muslim. Bahkan kata Nabi, hatta syaukah, sampai pun duri. Duri itu benda yang kecil, ya, sampai pun duri, yushakuha, yang menusuk seorang mukmin, seorang muslim, ya, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus dengannya, dengan sebab musibah tadi, apakah lelah, apakah sakit, apakah gelisah, ataukah sedih, ataukah mendapati gangguan dari orang lain, ataukah merasa gundah gulana, atau sampai pun duri yang menusuknya, melainkan itu semua Allah akan menghapuskannya min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya.
Ini kabar gembira bukan? Kabar gembira. Atau kita minta sedih terus? Supaya mong. Kan diampuni kesalahan-kesalahannya. Iya. Iya. Fitrah manusia menginginkan hidup bahagia. Ya. Tidak mau lelah. Tapi kita harus lelah. Orang hidup harus berlelah-lelah, berletih-letih. Ya, orang hidup tidak selamanya sehat terus, ada sakitnya. Bahkan seorang dokter pun sakit. Apalagi kita bukan dokter. Artinya dokter itu mengetahui bagaimana cara hidup sehat. Cara hidup sehat. Ya. Sedih, gelisah, kita tidak ingin. Tapi itu adalah musibah yang Allah berikan kepada seorang muslim, maka baginya kafarah sebagai penebus untuk diampuni kesalahan-kesalahannya. Hadis yang kedua, hadis yang ke-38. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud yang semoga Allah meridhoinya berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertamu kepada Nabi. Masuk rumah Nabi bertamu. Kata Ibnu Mas'ud, wa huwa yu'aku. Dan Nabi ketika itu sedang demam. Nabinya sedang apa? Demam. Nabi Muhammad kena demam. Demam itu apa sih? Manastis, sakit panas. Jadi duduk kita-kitaan baik kan kenang demamku. Ya, jadi aja ngersulah baik ya. Nabi adalah kekasih Allah, manusia yang paling dicintai Allah, manusia pilihan, manusia yang paling mulia. Makanya hari apa-apa aja doa minta ke Nabi. Nabi baik kenang demam. Ya, kadang orang minta dibebaskan dari malapetaka dunia, berdoanya bukan kepada Allah. Wa huwa yu'aku. Nabi sedang demam. Fakultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sesungguhnya engkau telah ditimpa demam yang sangat tinggi. Demamnya sangat tinggi, panas pisan. Masya Allah, ya Rasul. Qala, maka Nabi menjawab, ajal, benar, demamku sangat tinggi. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Bahkan sesungguhnya aku ditimpa demam seperti demamnya 2 orang di antara kalian. Jadi lamun kita demamnya siji, Rasul demamnya panasnya 2 kali lipat. Tuh ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau orang lagi sakit dasari dosa melulu. Bukan begitu. Terkadang Allah menguji dengan rasa sakit. Ya, supaya bersyukur ketika kita sehat. Supaya ingat bahwa Allah lah yang berkuasa mutlak. Seluruh ciptaan makhluknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia. Maka dia Nabi manusia, maka dia pun ditimpa demam. Qultu, maka Ibnu Mas'ud berkata lagi, ya, dzalika anna laka ajrain. Wahai Rasulullah, apakah yang demikian itu karena engkau akan mendapatkan 2 pahala? Akan mendapatkan 2 pahala? Qala, Nabi menjawab, ajal, betul. Nabi dengan demamnya itu akan mendapatkan 2 pahala. Ajal dzalik. Ya, kadzalika ma min muslimin. Demikian juga tidaklah seorang muslim yusibuhu adza,
menimpa seorang muslim, yakni gangguan atau sesuatu yang menyakitkan seorang muslim, syaukatun fama fauqaha, apakah duri atau yang lain dari itu, yang lebih dari itu, illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah benar-benar akan menghapus dengan sebab tersebut, duri tersebut, sayyiatihi, kesalahannya. Ya bislah ya, kita sih enak nyaluk kering baik kena duri ya, tapi ya tidak juga ya, kita ingin bahagia. Tapi maksudnya kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita senangi berupa musibah tadi, itu kabar gembira bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, karena kita akan mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghapus dosa itu bukan dengan kertas ya, terus bayar, tidak dalam Islam ya. Wa hattat anhu dzunubuhu, bahkan terhapus atau dihapus darinya dosa-dosanya. Dosa-dosanya disetip, dihapus ya, digugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, seperti pohon menggugurkan atau gugur waraqaha, dedaunannya. Pohon yang gugur daunnya, tinggal batang tubuhnya saja ya. Itu muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan, simak bersama syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi hadisi Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dalam hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud yang tadi, yang kedua, radhiyallahu anhum ajma'in, yang semoga Allah meridhoi semuanya, yang tadi para sahabat tadi, fihi dalil, di dalamnya mengandung dalil, bukti, ala anal insan, bahwasanya manusia itu yukaffiru anhu, akan dihapuskan darinya, bima yusibuhu, dengan sebab dia ditimpa oleh musibah tersebut ya, minal ham, baik itu dari rasa gelisah, sering kita gelisah ya kan, bener nggak? Iya, orang yang belum punya istri gelisah, pengen punya istri. Yang sudah punya istri gelisah, pengen apa? Nambah ya, pengen punya anak, gitu aja nambah ya. Yang sudah punya anak pengen apa? Gelisah juga, pengen punya rumah. Masa jadi kontraktor terus ya, ngontrak baik kan, punya rumah, gelisah ya. Apa sajalah gelisah, minal ham wan nasab, juga lelah dalam menghadapi hidup, lelah mengurusi keluarga, lelah mengurusi pekerjaan, tugas dan sebagainya, lelah ngelayani dagangan, lelah juga beli perangkat, gue esok mulai maning ya, turu esok mulai maning, lelah terus ya, seperti itu. Walham, juga gundah gulana ya, gundah gulana. Wa ghairi dzalika, dan yang selain dari itu, wa hadza min ni'matillah subhanahu, dan ini adalah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seorang manusia muslim itu kemudian dihapuskan kesalahannya dengan sebab tadi ya. Yabtali subhanahu wa ta'ala abdahu, Allah menguji hamba-hambanya ya, bil masaib, dengan berbagai musibah, wa takunu takfiran li sayyiatihi, dan itu menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya, wa hatton li dzunubihi, dan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya.
alhamdulillah. Akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tingkatan derajatnya itu syukur, sehingga beliau tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika Nabi keluar darahnya, ya, beliau mengatakan bukan innalillahi, walaupun di situ secara umum innalillahi atau bismillah dalam redaksi hadis, ya, tapi Nabi sampai mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Aku memuji atau segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaannya, tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tingkatan keimanan, kemuliaan seseorang itu ada pada syukur. Ketika orang itu bersyukur, bahkan Nabi ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika beliau banyak sholat malam dan dikomentari oleh istrinya, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang mulia, yang diampuni segala dosanya, tapi kenapa engkau masih seperti yang sehingga misalnya di situ sholat sampai bengkak-bengkak misalnya. Maka kata Nabi, afala akunu abdan syakuro, bukankah aku ini ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wal insanu fi hadzal dunya, dan bagaimanapun juga kita manusia di dalam kehidupan dunia ini, la yumkin, tidak akan mungkin, an yabqa masruron, terus menerus bergembira, daiman, senang terus, tidak akan mungkin. Kemuyuba, tidak akan mungkin di dalam kehidupan dunia ini. Justru nikmatnya itu kalau kita timpa musibah, kemudian musibahnya dihapus, diangkat oleh Allah, kita menjadi bahagia, ya. Jadi dia akan mungkin daiman, bal huwa yaumun yusrun, akan tetapi yang namanya manusia di dalam kehidupan dunia ini bisa jadi hari ini senang, bergembira, dapat kabar gembira, dapat kiriman cek dari anaknya misalnya, atau naik pangkat, SK-nya keluar, atau gajinya dinaikkan oleh perusahaannya, ya, atau jabatannya dinaikkan, atau menjadi pemimpin yang dia inginkan, bergembira. Yaumun yusrun wa yaumun yahzanu, dan bisa jadi hari berikutnya sedih. Ada suka, ada duka, ada senang, ada gembira, ada sedih, ada sengsara. Wa yauma ya'tihi syai'un wa yauma la ya'tihi, kadang suatu hari datang kepada kita kabar gembira, kita mendapatkan sesuatu, atau pada hari yang lain kita tidak mendapatkan sesuatu. Kadang kita kecewa, kadang kita tidak kecewa karena mendapatkan sesuatu. Fahuwa musabun bimasaibin fi nafsihi, maka dia diberikan musibah dengan berbagai musibah dalam dirinya. Wa masaibu fi badanihi, dan ada kalanya manusia itu mendapatkan musibah-musibah, cobaan-cobaan dalam badannya, sakit gigi, untuwe lara, beli bisa turu, wis peragat sakit gigi, kesandung sikile, ya, ada saja dengan musibah dalam badannya, panas, pilek, flu, ya, boyake jengkar, lara kabe misalnya, ya, musibah dalam badannya, atau bahkan kecelakaan yang kemudian mengurangi anggota tubuhnya sampai dipotong misalnya. Ada saja musibah. Fi mujtami'ihi, baik dalam dirinya dan dalam masyarakatnya, banjir, kebanjiran, semua masyarakat ngungsi misalnya, ya. Wa masaibu fi ahlihi, demikian pula ditimpa musibah di keluarganya, sampai ada orang mengeluh, aduh cek, kita si pegel temen, teskin adine gering dau waras kari kakange,
Kakangnya waras kari bapane. Iya, ya untung sampeyane beli gering. Coba gering kabeh, sapa kang ngurus? Ya, Allah itu maha kasih sayang, menguji hamba-hambanya. Ada saja di antara kalangan keluarganya yang sehat. Ya. Di dalam keluarganya wala tuhsil masaiba allati tusibul insan, dan tidak terhitung musibah-musibah yang menimpa manusia. Iya, tidak terhitung. Tidak terhitung. Walakinnal mu'mina, akan tetapi seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah, amruhu kulluhu khair, urusannya semuanya baik. Kena musibah baik. Apa sih kok kena musibah baik? Ya, seorang mukmin itu kata Nabi urusannya semuanya baik. Apabila ditimpa musibah, idza asabathu al-musibah sabara. Apabila seorang mukmin dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Fahuwa khairun lahu. Dan sabar itu baik baginya, bagi seorang mukmin. Ya tali harapan mendimaning lamun beli sabar kah? Lamun beli sabar, apakah musibahnya hilang? Apakah sakitnya hilang begitu? Ya. Bahkan kalau tidak sabar, dia mendapatkan musibah dua kali. Satu, musibahnya tidak diangkat, tetap dia menerima musibah. Yang kedua, dia gagal tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak sabar. Maka seorang mukmin apabila ditimpa musibah, sabar. Tapi sabar itu berat. Sabar itu berat. Karena beratnya perkara sabar, pahalanya pun bi ghairi hisab, tanpa hitungan untuk orang-orang yang sabar. Bahkan kita orang-orang yang beriman masuk surga itu dengan sebab sabar, bima sobartum, dengan atas kesabaran kalian dalam kehidupan dunia ini, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun berat. Karena jiwa manusia itu pada hakikatnya motivasinya males. Apa? Bawaannya males. Manusia itu males bawaannya. Mau sholat, aduh males. Ya. Ketaatan itu berat. Berbeda dengan menjauhi kemaksiatan, enteng. Menjauhi kata siapa? Justru jaga kemaksiatan itu berat, enteng. Tinggal keloyong bae aja dilakoni. Sudah enteng kan? Coba kalau dilakukan kemaksiatan, judi ada modalnya, ada tenaganya, ada waktunya, terus kalah, berat kan? Tapi ketaatan, berat kalau dilaksanakan. Tapi kalau ditinggalkan ringan. Maksiat itu ringan untuk ditinggalkan. Sedangkan ketaatan adalah berat kalau dikerjakan. Kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian perkara seorang mukmin itu apabila dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Tadi, jadi urusan seorang mukmin itu baik semuanya. Kalau ditimpa musibah, sabar, maka dia mendapatkan pahala dan baik untuknya. Kalau mendapatkan nikmat, syakaro, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik untuknya. Jadi orang mukmin itu orang yang kuat, diwalak-walik angger mantap, angger tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan untuknya. Oleh karena itu kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin tingkatan iman itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi kuat, yang rendah lemah. Kadang lemah itu beriringan dengan ilmu.
Karena seseorang itu beramal dengan ilmu, bisanya mantap, kuat ilmunya, pengetahuannya kuat. Tapi kalau mukmin yang lemah, karena ilmunya juga lemah, maka dikit-dikit ya ngersula. Apa ngersulaku? Ngerutu. Ya, berkeluh kesah. Ya, sesungguhnya manusia itu berkeluh kesah. Ya, di surat Al-Balad. Ya, apabila Allah memberikan ujian, kemudian disempitkan rezekinya, Allah telah menghinaku, misalnya menghinakanku. Apabila Allah telah memuliakannya, kemudahan-kemudahan Allah memuliakanku. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kita lanjutkan. Fa idza asabatul musibah, maka apabila ditimpa dengan sebuah musibah, fala tadhunnu anna hadzal ham, maka jangan kita mengira bahwasanya musibah gelisah tersebut, ham alladzi ya'tika, yang menimpa kita, au hadzal alamu, atau au hadzal alama, atau sesuatu yang mengganggu, allati ya'tika, yang datang kepada kita, kepada Anda, ya, walau kana syaukah, sekalipun sekedar tertusuk satu duri, ya, la tadhunnu annahu yadhabu sudah, jangan kau kira itu pergi begitu saja, sia-sia begitu saja. Lamun anu kok anu balasane, ada tukerannya, ada penggantinya. Bal satu awadu anhu khairan minhu, bahkan bisa jadi Allah akan mengganti musibah tersebut dengan hal yang lebih baik dari apa yang kita terima. Kalau kita cukup kena duri, sabar, berharap pahala dari Allah, itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Satahutu anka dzunub, akan digugurkan dari dirimu dosa-dosa, kama tahutus syajarah, sebagaimana dalam hadis, sebagaimana gugurnya dedaunan pohon menggugurkan waraqaha, dedaunannya. Wa hadza min nikmatillah, dan ini nikmat dari Allah. Kalau saja kita ini sakit, ditimpa musibah, tidak ada balasan apa-apa, ya rugi sekali. Sudah sakit, sudah merasakan sakit dan sengsaranya sakit, kita tidak mendapatkan apa-apa, tentu rugi. Tidak demikian seorang muslim, seorang mukmin, manakala ditimpa musibah, maka Allah akan ganti. Lamun bahasa kene ano ganti rugiye, ada ganti ruginya. Dan pasti dalam kehidupan kita akan mendapati hal-hal yang seperti itu. Wa idza zadal insanu, tatkala manusia itu bertambah tinggi, ya, misalnya kesabarannya ketika ditimpa musibah, atau bahkan ketika musibahnya itu bertambah, kemudian dia sabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan dia dapatkan, dan itu baik untuknya, ya, baik untuknya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan rincian tentang musibah itu terbagi menjadi dua. Orang yang mendapatkan musibah itu ada dua kriteria. Taratan, yang pertama, idza usibal insan, apabila manusia ditimpa musibah, kemudian tudzakirul ajra atau tadzkurul ajra, seseorang itu ingat pahala, mengingat pahala bahwa dirinya terkena musibah, ini ada pahala dari Allah. Wahtasaba, dia berharap hadhil musibata,
dengan musibah tersebut alallahi kepada Allah, fayakunu fiha faidatan, maka orang yang seperti ini mempunyai dua faidah, dua keuntungan. Yang pertama, takfirudz dzunub, dosanya dihapus, ditutupi. Yang kedua, waziyadatul hasanat, ditambahkan kebaikan-kebaikannya, mendapatkan pahala. Jadi kalau yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini dalam menerima musibah sabar dan berharap pahala, maka dia akan ditutupi dosa-dosanya dan ditambahkan kebaikan-kebaikannya. Derajat kemuliaan ketinggian di sisi Allah ditambahkan. Yang kedua, wataratan, ada kalanya yaghfulu an hadza, orang tuh lupa, lalai dari yang tadi. Yang pertama itu fayadhiqu sadrahu, maka dia dengan ditimpa musibah hatinya tambah sempit, pikirannya tambah sempit, seakan-akan tidak ada lagi jalan keluarnya. Wa yaghfilu an niyatil ihtisab, bahkan dia lalai, tidak ada niat dalam dirinya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada Allah. Wal ajru 'ala Allah, dan pahala kepada Allah. Fayakunu fi dzalika takfirun li sayyiatihi, maka wal ajru 'ala Allah fayakunu fi dzalika takfirun li sayyiatihi, maka orang yang seperti ini, ya, dia hanya sekedar dihapuskan kesalahan-kesalahannya, kesalahan-kesalahannya saja, tidak ditambahkan yakni kebaikan-kebaikannya. Ya. Oleh karena itu, ada kalanya orang itu ketika dia ditimpa musibah mendapatkan keberuntungan, diampuni, ditutupi kesalahan-kesalahannya, ya, dan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya tidak mendapatkan kedua-duanya dengan sebab dia tidak sabar, ya, untuk menerima musibah tersebut. Oleh karena itu, walihada yanbaghi lil insan, oleh karena itu sudah sepatutnya bagi manusia, idza usiba walau bisyaukatin, apabila ditimpa musibah sekalipun dengan tertusuk duri, fal yatadzakkaril ihtisab, hendaklah dia ingat ihtisab, ya, berharap minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, ala hadhil musibah, atas musibahnya itu. Wa hadza min ni'matillahi subhanahu, dan ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajuduhu wa karamuhu, dan kedermawanan Allah dan kemuliaannya, haitsu yabtalil mu'mina, di mana Allah ketika menguji seorang mukmin, thumma yusibuhu, kemudian Allah pun memberikan pahala kepadanya, ala hadhil balwa, atas musibahnya tersebut, au yukaffiru anhu sayyi'atih, atau dihapuskan kesalahan-kesalahan dari seorang mukmin yang ditimpa musibah tersebut. Falhamdulillahi rabbil alamin. Itu, ya, jemaah sekalian, dua hadis selesai, ya, dalam kesempatan ini. Dan saya ingatkan, karena ini masuk bulan Dzulhijjah, ya, besok atau malam ini, maka hendaklah kita menghidupkan dengan amal soleh. Karena kata Nabi, ma min ayyamin al amalus solihu fihinna ahabbu ilallah, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di dunia ini dari hari-hari yang ada, seseorang beramal soleh pada hari-hari tersebut yang lebih Allah cintai daripada ketika seorang beramal soleh di hari-hari 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Itu hari-hari yang paling dicintai. Bahkan dalam sebuah hadis, ma min ayyamin a'zamu, tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah, indallahi, seseorang dia beramal soleh dan lebih dicintai oleh Allah, kecuali hari-hari
10 awal Dzulhijjah. Bahkan sekalipun jihad di jalan Allah kalah dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh manusia di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ya, sehingga Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr, bilangan 10 dan malam-malam yang 10. Ya, bilangan 10 tersebut kata Ibnu Abbas adalah hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Oleh karena itu kata Nabi, fa'aksiru bitahlil, hendaklah memperbanyak tahlil, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan takbir, wa tahmid, juga mengucapkan alhamdulillah. Dan semua amal apa saja yang dilakukan manusia, apalagi kalau berpuasa, ya, karena puasa termasuk amal soleh dan puasa ini sangat dicintai oleh Allah. Rasul menyuruh kita berpuasa. Jadi berpuasa atau beramal soleh yang lainnya, bersedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya, dari 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9 kita berpuasa Arafah. Yang kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah bahwa puasa 9 Dzulhijjah tersebut tukafirus sanata qablahu, akan menghapus kesalahan-kesalahan 1 tahun sebelumnya, ya, wasanatal lati ba'dahu, dan 1 tahun sesudahnya. Jadi 2 tahun. 1 tahun belakang dihapus, diampuni dosanya, dan 1 tahun ke depan dihapus atau diampuni dosa-dosanya. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian lebih utamanya lagi kalau tanggal 10-nya kurban, ya, bagi yang mampu. Kurban bagi yang mampu sampai dengan hari tasyrik. Itulah amaliyah-amaliyah yang terkumpul di awal 10 Dzulhijjah, lengkap, komplit, ada semua di situ. Wallahu taala alam. Semoga kita dihantarkan usia kita pada bulan Dzulhijjah, ya, karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita akan mendapati Dzulhijjah lagi, ya, seperti itu. Kita tidak tahu apakah kematian yang akan menghalangi kita sehingga kita tidak bertemu lagi di bulan Dzulhijjah tahun depan. Ya, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.